Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk zodiak Aries, transformasi Aries tahun 2023. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu guys. Saya berdoa dimulai. Oke. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request saya jodoh bisa tulis di kolom komentar ya. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, mau memediasi, nomor konsultan bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Yang mau jadi donatur Jumat Berkah dan juga jadi donatur untuk channel saya bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi juga. Oke. Oh ya, ini adalah deep reading ya, menggunakan beberapa deck, tapi kalau misalnya kalian nggak ada waktu kalian bisa cek di platform sebelah yaitu Snack Video ya, Panda Tarot. Nah, untuk di TokToknya sementara itu saya uninstall karena handphone yang nggak cukup memorinya ya, jadi sabar ya. Oke, siapa tahu kita punya rezeki untuk beli handphone yang memorinya lebih besar ya. Oke. Karena jujur aja ya, saya merintis channel ini dari bawah gitu ya. Mungkin kalau yang penonton setia tuh udah tahu banget, mulai dari yang kamera goyang gitu kan ya, kartunya, decknya itu aja gitu, karena memang benar-benar dari bawah gitu. Dan saya menikmati prosesnya gitu ya. Oke, transformasi kalian di tahun 2023, mungkin ada dari kalian yang di tahun depan penyayang binatang. Mungkin saya ngerasain ada beberapa Aries nih yang nggak begitu suka sama binatang gitu, tapi di tahun depan dia mulai bisa menyayangi binatang ya. Pokoknya di tahun depan nanti akan ada hadiah dari badai yang kalian lewati, dalam artian pelangi yang akan kalian lewati itu akan sesuai dengan badai yang kalian lewati juga gitu ya. Dan kalian tuh sensitif, tapi di tahun depan tuh rasa sensitivitas kamu itu nanti akan bisa kamu kemas dengan cantik, dan kamu jadi orang yang bisa mendengarkan intuisi dan menjadikan intuisi itu sebagai arahan atau sebagai pembimbing kamu dalam menjalani hari-hari kamu ya gitu. Inilah buah dari, salah satu buah dari perjuangan hidup kamu yang sudah kamu lewati kemarin-kemarin gitu ya. Dan apapun yang kamu minta, yang kamu mau itu akan diwujudkan. Sama halnya dengan apapun yang kamu yang kamu manifestasikan kepada Allah dan alam semesta, itu semua akan diwujudkan gitu loh ya. Jadi wow, pokoknya orang tuh akan melihat kamu di tahun depan jadi orang yang hebat loh Aries. Ya keren. Jangan lupa ya Aries, kalau misalkan terwujud, kalau minta uang boleh dikirim. Enggak bercanda. Oke, ini kita rapikan dulu kartunya pastinya ya. Oke. Terus di sini untuk bottom of the deck ada confidence ya. Aries di tahun depan akan menjadi sosok seseorang yang jauh lebih percaya diri dan lebih banyak bersyukur, mulai dari hal kecil sampai hal besar. Dia juga lebih bisa mendengarkan keluhan-keluhan tubuhnya dia, baik di dalam maupun di luar ya. Mungkin seperti misalkan kok kayaknya matanya nggak enak nih gitu kan. Oh iya, coba saya cek ke dokter mata. Oh ternyata minnya nambah. Oh ternyata ada silindernya. Oh ternyata dan ternyata. Oke. Ya di tahun depan akhirnya Aries ya benar-benar bisa, oh iya memang hidup itu kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Dia seperti gelombang laut, tidak stuck seperti batu yang gitu-gitu aja, sedih terus, senang terus, enggak gitu. Tapi gimana akhirnya dia bisa menyikapi saat di atas, mungkin saat dia punya banyak uang dia bisa saving itu gitu ya. Dan a new day ya, tahun seperti tahun baru ya, maka hari baru gitu ya. Dan memang di tahun depan Aries nih healing gitu, dan menjadi sosok seseorang tidak mau membanding-bandingkan hidupnya dia dengan orang lain, karena memang setiap perjalanan hidup yang dikasih oleh Allah dan alam semesta itu adalah yang terbaik untuk diri kita masing-masing, dan kita sesuai dengan porsi, dan Allah ngasih itu sesuai dengan porsi kita bisa melewati atau tidak ya. Dan pokoknya di tahun depan ini banyak banget pujian yang akan hadir, dan kalian bisa traveling kemanapun kalian mau gitu, karena memang tempat-tempat traveling yang kalian yang ada di dalam negeri maupun luar, mau yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri itu sedang menunggu kalian loh. Oh keren ya. Oke, kita cek di tarotnya.
Ya, di tahun depan kalian bertransformasi menjadi sosok seseorang yang lebih masuk ke dalam gitu ya, orang yang senang menyendiri gitu kan, mengamati semua proses perjalanan hidup kalian sampai detik ini seperti itu ya. Dan ya, lebih banyak introspeksi kontemplasi saat kalian mau menjelang tidur gitu kan. Iya, selain itu lebih masuk ke dalam diri kalian, apa-apa tuh nanya ke diri kalian baiknya gimana gitu, karena kalian akhirnya menemukan jati diri kalian gitu semenjak kalian ya punya intuisi itu gitu. Ketika memang ini gue baiknya gimana ya, nanti tuh ada aja jawaban dari intuisi kalian. Jadi kalian tuh bercakap-cakap berdiskusi dengan diri kalian, yaitu intuisi kalian atau inner voice gitu. Jadi karena kalian memang sudah bertemu gitu dengan sejatinya diri kalian gitu ya. Wow, ini sendiri lagi kan transformasi Aries tahun 2023 seperti kartunya, kartu Death ya gitu ya. Ya, kartu Death itu transformasi. Kalian gak usah takut gitu karena memang Death di sini tuh ya enggak kematian segala macam, tapi lebih ke oh ya, hal-hal yang tidak baik itu memang titik nol gitu. Mulai lagi dari hal-hal yang baik gitu ya. Terus di sini Six of Wands. Six of Wands di sini ya memang ya kalian akan naik pangkat atau kalian punya tim di mana kalian jadi bosnya gitu ya. Dan kalian bisa memimpin. Pokoknya di tahun depan kalian bertransformasi menjadi seorang pemimpin. Entah itu naik jabatan, entah itu kalian punya perusahaan, punya tim, I don't know. Tapi di sini aku ngelihat ya kalian bisa jadi pemimpin yang diandalkan gitu loh ya. Oke. Begitu ya. Oke. Terus di sini ada Ten of Sword ya. Hati-hati dengan enggak gini. Mungkin kalian pernah jadi sosok seseorang yang dikhianati gitu ya. Ini kan angka 10. Kalau angka 10 itu kan angka terakhir ya. Bukan alfabet, number dari 1 sampai 10 itu kan angka 10. Dan sini kan kalian tertusuk pedang banyak banget. Tapi gimana caranya ini berakhir, jadi kalian kalau kita udah titik nol itu tandanya kita harus bangkit gitu ya. Gimana caranya titik nol 10 ini balik lagi ke nol dan mulai lagi bangkit gitu. Di tahun depan memang transformasi kamu menjadi sosok seorang yang bangkit gitu ya, yang wow, it's time to rise gitu kan. Ini waktunya kamu untuk bangkit, untuk segera gitu kan. Dan di tahun depan ya bisa jadi kamu menemukan soulmate atau menemukan pasangan hidup, lawan jenis, atau rekan kerja yang ngeklik gitu ya. Oke. Di sini ada The Devil untuk bottom of the deck ya. Ya mungkin kamu selama ini ada suatu edik terhadap something ya gitu ya. Aries, entah itu minuman, entah itu uang, materi, pasangan segala macam. Tapi transformasinya adalah mungkin kamu lebih edik kepada diri kamu sendiri, yang saya rasain dalam artian lebih mencintai diri kamu sendiri. Mungkin selama ini kamu lebih mengutamakan orang lain. Waktunya kamu untuk mengutamakan diri kamu, mencintai diri kamu, menyayangi diri kamu ya gitu. Di tahun depan kamu sangat nyaman dengan diri kamu sendiri, dan buah hasil dari kerja keras kamu akan akan tercapai gitu, akan terwujud, akan berasa gitu ya gitu. Dan bertransformasinya salah satunya adalah ya di sini kartu ini menunjukkan ada orang yang mengambil manfaat dari diri kamu walaupun kamu sedang di titik nol, dan tapi kamu berpikir seperti ini, wow keren ya, di saat saya titik nol aja gue masih bisa diambil manfaatnya seperti itu. Sedangkan waktu di awal-awal kamu dimanfaatin orang, banyak banget dimanfaatin orang, kamu berpikir gini, oh kenapa sih orang pada manfaatin gue nggak bisa loh manfaatin orang gitu kan. Nah bohong aja gue nggak bisa misalnya nih yang saya rasain ya, tapi kamu berpikir oh ya di Al-Quran itu kan sebaik-baiknya manusia adalah orang atau manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Akhirnya kamu oke, nggak apa-apa, nanti juga gue akan dapat gantinya, dan dia yang memanfaatkan gue ya biarin aja, nanti juga balik ke dirinya sendiri gitu ya. Iya mungkin ya seperti itu ya. Ada
ya intuisi itu karena mungkin intuisi kamu tajam gitu kan, ya kamu buahnya mendapatkan pelangi di tahun depan gitu kan, transformasinya apa yang kamu mau terwujud ini adalah hasil dari kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual itu biasanya wow, prosesnya tuh gila-gilaan, nyawa taruhannya gitu kan, eh, tapi akan kebayar sampai kamu lupa rasanya sakit hati loh. Itu ya yang aku rasain tuh, itu betapa baiknya apa namanya Allah tuh kepada kita gitu loh ya. Oke, kita mau ke percintaannya ya. Oke, Aries tahun 2023 ya. Lebih bisa mengekspresikan cintanya. Mungkin selama ini ya udah diam aja lah gitu kan. Cuek aja gitu. Tapi lebih bisa mengekspresikan cintanya. Nah, Aries nih tahun depan ketika memang cintanya bertepuk sebelah tangan, dia tahu cara mengatasinya gitu. Oh, ini orangnya kayak gimana sih, gini gitu. Dan di tahun depan dia bertransformasi menjadi seseorang yang punya passion yang luar biasa terhadap kehidupan percintaan ya. Gairahnya tuh tinggi banget, dan dia belajar untuk memaafkan, juga belajar banyak setiap kejadian percintaannya dia sebelumnya gitu ya. Belajar banyak, dan mungkin ya kalian akan punya anak gitu ya, atau berdiri dengan orang yang punya anak di tahun depan ya. Transformasi kalian ya. Terus ya keluar dari permasalahan pribadi ya gitu, uh, dan keluar dari permasalahan percintaan kalian juga. Mungkin ada dari beberapa kalian yang pasangannya bisa membantu permasalahan pribadi kalian ya di tahun depan ya. Memang kamu lebih punya ketertarikan gitu ya. Mungkin selama ini kamu orangnya dingin gitu, kamu menutup diri gitu kan, tapi akhirnya di tahun depan kamu bisa berjuang untuk mimpi kamu. Yang tadinya kamu diem, yang tadinya kamu stuck, yang tadinya kamu udahlah gitu, gue cari duit aja. Tapi di tahun depan kamu mungkin bertransformasi menjadi enggak, gue sayang sama dia, gue cinta sama dia, gue mau berjuang untuk dia gitu ya. Dan ya tetap punya pikiran optimis, tetap punya pikiran positif di dalam dunia percintaan. Dan memang kamu akan ketemu dengan cinta baru kamu dan dengan orang baru, dan ternyata dia adalah cinta sejati kamu. Dan hubungan ini hubungan religious factor, atau hubungan tidak kemelekatan. Dan religious factor ya mungkin karena dia kamu rajin ibadahnya, atau karena kamu dia rajin ibadahnya gitu ya. Wow, pokoknya itu. Jadi lebih ke utamain ibadah, atau dicek orangnya ini deket nggak sama Allah gitu loh. Mungkin selama ini ya udahlah, yang penting gue mungkin selama ini orang yang kamu dapat itu ya dia kurang dekat sama Tuhannya gitu ya, apapun agama kamu gitu. Aku mau cek perjalanan jiwa, transformasi jiwa kalian. Oke, transformasi jiwa kalian ya. Oke. Purpose ya, kalian tahu tujuan hidup kalian, dan kalian bisa menjalaninya dengan nyaman. Kalian tahu visi misi hidup kalian, kalian tahu apa ya, nih gue dilahirkan untuk apa sih gitu loh ya. Misi hidup kalian tuh tahu, oh ternyata untuk berbagi dengan sesama, berbagi kasih sayang, atau menjadi enlightenment, menjadi pencerah, menjadi memberikan pencerahan atau enlightenment ya kepada orang lain. Itu juga bisa. Dari situ kamu tahu, oh ini loh gue dilahirkan tuh seperti ini. Makanya kenapa perjalanan hidup saya ini mungkin agak berat ya, karena memang untuk merasakan hal-hal yang gak enak dulu, sampai akhirnya merasakan buahnya, baru kamu bisa memberikan pencerahan-pencerahan gitu ya, dimanapun kamu berada gitu ya. Terus ya self esteem, kamu punya harga diri, kebanggaan yang wajar terhadap diri kamu gitu. Gila lu, gue bisa berhasil melalui itu semua, dan tidak lagi menyalahkan orang lain, dan tidak lagi menyalahkan diri sendiri. Tapi memang ini adalah sudah perjalanan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di tahun depan kamu disiplin banget, makanya gak heran kamu ada yang naik pangkat, ada yang punya perusahaan, atau kamu naik gaji, atau kamu punya tim, karena kamu seorang pemimpin yang bisa memberikan contoh atau role model bagi bawahannya gitu. Makanya kamu dipercayakan untuk
memimpin suatu tim ya. Oke. Health, wow, healing, lebih sehat gitu kan, luar dalam gitu, pokoknya keren. Lebih sabar juga di tahun depan ya kan gitu. Oke. Iya, dan lebih bisa memaafkan, forgiveness, forgiving and learning ya. Bertransformasi menjadi sosok seseorang yang jauh lebih bisa memaafkan gitu kan. Uh, dan dari situlah kamu akhirnya bisa mengerti bahwasanya oh ya, dengan memaafkan itu ternyata salah satu healing, dan memang benar kamu healing gitu di tahun depan ya. Dari hal-hal yang memang dirasa kurang nyaman. Oke. Nggak ada lagi kesedihan, karena akhirnya kamu tahu oh, ketika saya merasakan kesedihan, kehilangan sesuatu gitu, itu adalah peluang saya untuk mendapatkan yang jauh lebih baik. Trust, I accept that my inner voice, trust your intuition. Jadi memang kamu percaya sama intuisi kamu, mendengarkan intuisi kamu sebagai pembimbing kehidupan kamu. Dia adalah guiding gitu, pembimbing untuk mengarahkan gitu kan, kamu baiknya gimana, ke arah mana, diambil atau tidak pekerjaannya, seperti itu ya. Oke, itu adalah transformasi kamu Aries tahun 2023. Aku rasa cukup ya gitu untuk readingannya. Ini deep reading banget sampai 4 deck. Sebenarnya saya pesan 1 deck tapi nggak keburu, jadi nggak pakai deck yang baru ya gitu. Sorry to say ya Aries, sabar ya. Oke, terus itu aja readingannya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.